Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, dan tak lupa juga salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Lulu Kolbi Mutaharo dengan NIM 122208047 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Kimia akan mempresentasikan mengenai salah satu jurnal yang telah ditulis oleh Ibu Imelda dan Ibu Lina Andriani yang diterbitkan oleh Jurnal Tadris Kimia pada tahun 2017 dengan judul Pengembangan Bahan Ajar pada Materi Kesetimbangan Kimia Berorientasi Multiple Representasi Kimia. Outline yang akan dibahas pada jurnal ini ada yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh Rita pada tahun 2013, dalam hasil analisisnya ditemukan bahwa buku teks kimia SMA atau MA khususnya pada konsep kesetimbangan kimia ini hanya mengembangkan representasi yaitu makroskopik dan simbolik tanpa menghubungkan antara makroskopik, submikroskopik, dan simboliknya. Nah, konsep kesetimbangan kimia ini merupakan materi yang sulit dipahami oleh sebagian besar siswa. Hal ini disebabkan karena konsep kesetimbangan adalah konsep abstrak yang sulit dihubungkan dengan contoh konkret. Salah satu penyebab kesulitannya adalah bahan ajar yang digunakan cenderung belum mengembangkan multiple representasi yang tadi yang telah saya sebutkan, sehingga konsep kesetimbangan kimia ini tidak terintegrasi dengan baik dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan buku teks yang berorientasi pada multiple representasi kimia untuk membantu siswa memahami konsep kesetimbangan kimia dengan baik. Nah, yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai pada jurnal ini yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu menurut Sugiono pada tahun 2011. Nah, penelitian dilakukan pada 3 tahap. Yang pertama ada studi penelitian, yang kedua ada desain produk, dan yang ketiga ada validasi dan uji coba untuk mengetahui kelayakan produk tersebut. Oke, yang selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama ada tahap pembuatan bahan ajar. Nah, pada pembuatan bahan ajar ini ada keterhubungan antara model representasi dengan level representasi pada bahan ajar kesetimbangan kimia. Yang pertama ada kesetimbangan dinamis, di mana pada kesetimbangan ini digunakan representasi berupa gambar dan uraian untuk menjelaskan keterhubungan antara representasi makroskopik, submikroskopik, dan simbol. Yang kedua ada tetapan kesetimbangan kimia. Pada subkonsep tetapan kesetimbangan kimia ini digunakan model representasi berupa data hasil percobaan, uraian, dan simbolik untuk menjelaskan keterhubungan antara level makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Dan yang ketiga ada faktor-faktor kesetimbangan kimia. Representasi makroskopik ini diberikan dengan melakukan percobaan di laboratorium yang dapat diamati langsung oleh panca indera. Yang kedua ada tahap validasi. Tahap validasi ini dilakukan dengan mengisi lembar validasi berupa lembar isian dan lembar angket. Validasi pada bahan ini dilakukan terhadap 6 orang ahli. Nah, hasil validasi diperoleh hasil hitung rata-rata pada semua aspek yaitu 0,88. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar berorientasi multiple representasi kimia ini adalah valid dengan nilai rata-rata hitung di atas rata-rata yaitu 0,30. Dan berdasarkan hasil tabel 4.1
Nilai rata-rata hasil validasi ahli pada aspek kejelasan materi bahan ajar ini pada semua keterangannya itu valid semua, dan bahan ajar yang dibuat maka layak untuk digunakan sebagai bahan ajar kimia pada kesetimbangan kimia ini. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap uji kelayakan. Tahap uji kelayakan ini dalam skala kecil terbatas, yaitu hanya kepada 20 orang siswa SMAN 1 Cipatat. Penyebaran angket terhadap siswa ini bertujuan untuk memperoleh tanggapan terhadap penerimaan siswa, kemudahan dalam memahami materi kesetimbangan kimia. Dari tabel 4.2 mengenai tanggapan siswa terhadap bahan ajar, dapat dilihat bahwasannya yang paling menonjol itu terdapat pada aspek penerimaan siswa terhadap bahan ajar tersebut, yaitu sebesar 88,5%. Siswa menyatakan baik, dan aspek menonjol lainnya terdapat pada aspek kebermanfaatan bahan ajar, yaitu sebesar 11,5%. Siswa yang menyatakan cukup. Lalu hal ini berarti bahan ajar pada materi kesetimbangan kimia dinyatakan valid dengan persentase rata-rata yang mengatakan baik sebesar 88,5%, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Sujana tahun 2005. Kesimpulannya, berdasarkan hasil angket validasi, diperoleh nilai hitung rata-rata 0,88 yang berarti bahan ajar berorientasi multiple representasi kimia valid dengan interpretasi nilai kelayakan sangat layak. Sedangkan tanggapan siswa terhadap bahan ajar kesetimbangan kimia yaitu 88,5% menyatakan baik dan 11,59% menyatakan cukup, sehingga secara umum dapat dikumpulkan bahwa bahan ajar kesetimbangan yang berorientasi multiple representasi kimia dikategorikan baik dan dapat digunakan sebagai sumber belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada pernyataan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.